Jumpa lagi dengan saya, kawan-kawan sekalian. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Saya tulis di atas itu ya. Jumpa lagi ASLKM. Salam sejahtera untuk Anda semua, SSUAS. Oke ya, jangan lupa untuk subscribe seperti yang ada di sini ya, subscribe. Kemudian juga kalau berkenan silakan follow IG saya, ada di @ponco_sby. Kemudian kalau Anda juga mau lebih tahu lebih lanjut tentang kerjaan-kerjaan yang kita lakukan, Anda bisa cek di Instagram, yaitu di tokbang.id, kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang bisa menjadi solusi untuk kekinian. Langsung saja. Yang pertama adalah ini mendengarkan Kartolo CS sebelum tidur. Saya itu punya problem dengan kesulitan tidur, dan saat ini itu saya ngatasinya gimana ya? Saya cari masalahnya di mana dulu ini. Masalahnya itu ternyata saya seringan untuk nonton HP ya, lihat HP dan gak jelas begitu, nonton kanan kiri, dan akhirnya gimana ya caranya ini? Saya sebenarnya nggak sengaja menemukan cara ini, yaitu dengan mendengarkan Cak Kartolo. Sebenarnya teman saya yang dulu itu ada yang dia nggak bisa tidur kalau sebelum mendengarkan Cak Kartolo TS. Efeknya orangnya itu apa ya, lucu gitu loh, mau nggak mau jadi lucu. Ternyata ngefek juga ya, audio yang kita dengar itu jadi ngefek. Itu saya gini, logikanya gini, simpel aja. Daripada saya mengaktifkan mata yang banyak sekali menghisap energi ya. Bayangkan mata itu lihat mobil yang lebih bagus pengen, lihat yang cewek yang lebih cantik pengen, lihat gedung yang lebih apa itu, aku pengen. Itu memang banyak sekali menyedot energi. Jadi akhirnya saya padamkan dulu meripat ini sementara, saya padamkan mata ini dulu sementara, dan akhirnya ya udahlah, pakai ini aja lah, pakai pendengaran saja. Kebetulan waktu saya ngerjakan rumah dengan tukang itu sering mendengarkan Cak Kartolo CS. Kalau orang Surabaya nggak kenal Cak Kartolo CS, Abah Kartolo Eman ya, bukan orang Surabaya berarti. Lucu itu menurut saya. Abah Kartolo itu adalah satu-satunya, mungkin bagi saya loh ya, satu-satunya podcast yang sangat menarik dan tidak lekang di makan zaman menurut saya. Karena tanpa video sekalipun, suaranya itu didengar itu bikin ngakak gitu ya, bikin lucu, dan lucu-lucuannya itu terjadi tahun 70-an, 80-an, 90-an ya. Kalau saya era 90-an pernah dengar beliau, tapi saya tidak mengikuti gitu ya. Tapi orang-orang yang kelahiran tahun 70, mungkin kelahiran tahun 80-an mesti dengar Cak Kartolo ini ya. Jadi dia live, beliaunya ini bersama grupnya ya, yang saya minatin itu kayak almarhum Abah Basman, Abah Sapari ya, Munawar, Blontang, itu nyaman gitu didengar, walaupun saya nggak ngelihat orangnya, dengar suaranya aja nyaman. Dan akhirnya untuk mengatasi itu saya aktifkan telinga, kemudian saya pejamkan mata. Akhirnya saya dengan Kartolo itu sampai tertidur lelap. Ya sudah, itu berarti solusinya. Akhirnya sekarang kalau pulang dari garapan begitu ya, maghrib atau jam 6:30 atau pokoknya jam 7 ke atas itu saya harus tidur. Nanti bangun-bangun itu jam 3, jam 2 itu lebih fresh ya. Kemudian hidup lagi sampai kemudian ketemu jam 7 malam lagi. Jadi itu mungkin bisa jadi perhatian buat sampean-sampean sekalian. Di mana ini? Nah, berikutnya adalah tidur lebih cepat. Ini ada kaitannya dengan yang pertama, yaitu tidur lebih cepat. Karena tidur lebih cepat itu berarti recovery tubuh itu juga lebih optimal ya. Kadang saya juga kesulitan tidur karena selain HP tadi itu, karena memang habit yang sudah terbentuk sebelumnya, yaitu habit untuk kumpul-kumpul. Habit kumpul-kumpul dengan teman gitu sampai larut pagi, bahkan dulu itu main PS sampai larut pagi, atau misalkan bahas masalah dagangan itu sampai pagi. Ternyata saya pikir-pikir mending dilakukan siang hari saja, malam itu untuk recovery. Bahkan di era Covid seperti ini, tidur lebih cepat itu lebih penting ya, penting sekali. Karena saya dengar-dengar dari podcast itu, solusinya adalah untuk Covid itu adalah recovery tubuh, yaitu tidur, kemudian kurangi karbohidrat. Itu yang sangat sulit saya lakukan sampai detik ini. Poso kalau bisa, nah itu sulit saya lakukan. Tapi kalau tidur
alhamdulillah sudah ketemu jalannya. Tidur lebih cepat ini untuk memboost produktivitas supaya bangun pagi besoknya bisa aktivitas lebih dahsyat lagi, lebih jos lagi, karena tubuh kita sudah ready ya. Dan itu dianjurkan juga sama banyak orang, terutama agama juga kan, bangun jam 3, bangun jam 4 begitu. Nah kalau bangun jam 3, jam 4 berarti recovery tidurnya ya kira-kira 6-5 jam sebelum itu, jam 9, jam 8. Ya begitulah, kira-kira jam 7 itu sudah kalau bisa terlelap ya, terlelap. Nah kemudian berikutnya adalah yang ketiga, itu berganti HP lama. Ini mungkin adalah solusi buat Anda yang kecanduan smartphone. Sebenarnya candu tidak candu itu tergantung. Ada yang kecanduan A, ada yang kecanduan B. Tetapi apapun yang kecanduan kan nggak baik ya. Nggak usah dihapus akunnya, nggak usah mungkin ibaratnya itu dijual HP-nya, karena HP ini penting juga dalam era sekarang ini ya. Semua tergantung dengan HP. Kita berkomunikasi, kita itu menawarkan produk, kita itu ngelobi customer, itu juga tergantung juga sekarang HP. Nah kalau emang benar-benar ketergantungan dengan misalkan mau dikit-dikit itu lihat HP, ngecek HP dan lain sebagainya, solusinya ada mungkin, dan ini agak sedikit ekstrim ya, yaitu berganti ke HP yang lama. Bukan HP, kalau Anda ekstrim mau ganti ke Symbian monggo, silakan aja ke Symbian ya. Yang HP Nokia yang pencet-pencetan sampai apal dulu, soal SMS nggak usah ngelihat itu tahun-tahun 2004 ya, tahun 2003 itu zamannya HP Symbian Nokia itu. Silakan kalau mau berganti ke HP itu. Nggak sepenuhnya lepas dari dunia digital, tetapi kita dibatasi. Atau mungkin level berikutnya misalkan oke, saya nggak kuat kalau lama-lama pakai HP Symbian gitu ya, bisa berganti ke BlackBerry misalkan. BlackBerry yang harganya kira-kira tahun 2010 itu 5.500.000 kayak Bold ya, itu sekarang harganya 200.000, 250.000 tergantung kondisi. 200.000 itu sudah lumayan itu ya, berganti ke HP itu hanya bisa dengarkan musik, BBM sudah juga mati kan. Mau apa lagi. Jadi bisa pakai solusi itu kalau memang tergantung ataupun kecanduan dengan smartphone. Jangan dihilangkan, jangan, tidak usah, berhenti sementara nanti aktif lagi, berhenti sementara konsumsi di media sosial nanti aktif lagi. So itu yang bisa kita lakukan kalau memang kecanduan dengan smartphone menurut saya. Berikutnya adalah back to Adam Smith. Adam Smith ini adalah bapak kapitalisme. Kemudian jangan nuduh saya kapitalis gitu ya. Kapitalisme itu juga bagus. Kemudian apalagi, nggak ada yang nggak bagus ya. Marxisme itu juga bagus karena konsepnya adalah Marxisme itu ya semua tergantung manusianya, semua tergantung kepentingan antar kelas begitu kan. Oh nggak ada kelas-kelas itu. Pada hakikatnya ada kelas-kelas itu, kelas penguasa, kelas jelata itu ada kan? Ada nggak? Ada. Nah Adam Smith dalam artian ini itu mengedepankan bahwa individualisme, apa ya ibaratnya itu, kalau kalimat yang terkenal itu adalah supply and demand. Nah supply and demand itu kan sebenarnya hal yang terjadi di semua lini. Kalau ada supply, ada demand, ada permintaan, berarti ya ada yang nawarkan harga. Semakin banyak yang nawarkan berarti harganya akan semakin murah. Kira-kira begitulah kalau dalam konsep ekonomi. Nah dalam kaitan ini saya tertarik dengan omongannya ataupun yang tertulis di novelnya Mas Andrea Hirata, yang apa ya judulnya itu, Edensor ya. Edensor itu keren menurut saya. Semuanya novelnya Mas Andrea Hirata itu ya, Laskar Pelangi, Edensor, apalagi ya ada 4 ya nggak salah ya. Itu apa lupa saya berikutnya. Di Edensor itu beliaunya cerita tentang pengalamannya ketika di Sorbonne di Prancis gitu ya, dan ada dialektika, dialog maksud saya, dialog apa imajiner di mana beliaunya menyampaikan tentang Adam Smith ya. Di situ Anda bisa lihat, saya juga agak kelihatan, saya baca aja ya. Apa kataku dulu, kata si Adam Smith. Apa kata teoriku dulu benar toh? Pengaruh uang tak ubahnya siulan iblis ya. Oh ini Keynesian, ini ngeritik Keynesian jelasnya. Saya masih ingat Keynesian itu sebenarnya dokter hewan yang menyamar jadi ekonom. Jadi ekonomi monetaris gitu ya, monetaris lah apalah gitu ya. Tuan Smith kembang kemis, saya lanjutkan. Semua itu gara-gara kaum monetaris keparat gitu. Aku bingung. Aku ingin bertanya, mengapa?
Tapi Tuan Smith tak memberiku kesempatan, malah ditariknya kerah bajuku. Ia muntah. Kau tahu, kaum monetaris bersekongkol mengumpulkan uang agar negeri seperti kalian dapat berhutang, lalu pelan-pelan tergadai. Mereka itu tak ubahnya rentenir kolonial model baru, tukang ijon. Teori mereka katanya. Bisikan Tuan Smith sontak berhenti. Rupanya ada orang lewat. Arai. Tuan Smith kembali ke sikap semula. Sebuah foto yang tak acuh, seakan tak terjadi apa-apa. Aku pun begitu. Aku tak mau dianggap sinting oleh Arai karena bicara dengan foto. Kami menyaksikan Arai meninggalkan ruangan. Tuan Smith menarik lagi kerah bajuku. Teori mereka, pembangunan ekonomi berlandaskan moneter, omong kosong sama sekali. Keynesian itu adalah turis dalam ilmu ekonomi. Lebih cocok kalau mereka dimasukkan ke dalam sel, uang, semuanya uang. Lihatlah akibatnya pada pencuri-pencuri uang di negerimu itu. Aku mengangguk takzim. Tuan Smith makin semangat. Proyek fisik. Nah, balik ke Adam Smith itu sebenarnya adalah ini. Proyek fisik, lapangan kerja itulah solusi semua masalah. Selain itu hanya bualan. Sekarang lihatlah negerimu itu, ditelikung dari luar, digerogoti dari dalam. Tendangan penalti, 11 langkah lagi negerimu menuju bangkrut. Proyek fisik, lapangan pekerjaan. Back to Adam Smith, back to work. Jadi bekerja yang itu, we must put that in work. Jadi kita harus lakukan, kita harus bekerja di bidang yang kita maui, bidang yang kita bisai, di bidang yang mungkin kita memang benar-benar passionate about it. Walaupun nggak passionate ya sudah, passionnya dilakukan di luar jam kerja, nggak masalah begitu ya. Jadi back to work is really important. Jadi balik ke kerja, balik ke hal yang real, yaitu amalur rajuli biyadi, kerja berkeringat, entah itu ngapain, tidak mengandalkan hanya investasi, mengedepankan profit, tetapi lupa bahwa sebenarnya ada ketergantungan dengan usaha manusia di situ, ada keringat manusia di situ. Oh, kayak apa aja, kayak ngecomel begini akhirnya ya. Bentar ya. Ini yang mana ini logonya ini? Back to Adam Smith. Oke, nah itu kira-kira ya. Dan ya saya sih setuju hal itu. Kalau menurut Anda saya tidak tahu ya. Kira-kira bagaimana, Anda bisa kasih komentar di bawah. Yang kelima adalah bekerja in silence, bekerja dalam senyap. Ini juga penting sekali pada era sekarang ini. Karena saya takut itu kalau kebanyakan keluar kemudian nggak jadi. Kita mengedepankan logo misalkan gitu ya sebagai perusahaan yang paling bermoral misalkan, tetapi ujung-ujungnya itu kemudian itu hanya menjadi lip service saja, atau menjadi ocehan atau pepesan kosong kalau orang bilang. Karena memang saya setuju nih dengan apa yang Anda bisa lihat di sini adalah kata-kata dari Confucius ya, dari Konghucu ya. A seed grow with no sound. Jadi biji atau benih itu tumbuh dengan tidak ada suara. But a tree falls with a huge noise. Ketika pohon itu tumbang, suaranya gak karuan ya, laut ataupun keras ya. Destruction has noise. Penghancuran itu banyak sekali suaranya, mengandung suara. But creation is quiet. Tetapi penciptaan itu adalah dalam diam. This is the power of silence. Grow silently ya. Jadi ini adalah kekuatan dari berdiam diri. Masuk akal, bukan berarti diam saja itu bagus, nggak ngapa-ngapain, enggak. Tetapi kalau diam dalam bekerja, that is really cool. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan semoga saja Anda dan saya bisa tetap keep silence ya kan? Tidak banyak koar-koar begitu. Nah kemudian kita tumbuh bersama, kita maju bersama untuk kebanggaan dan mengharumkan nama Indonesia. Gitu saja update-nya untuk podcast kali ini. Terima kasih. Jangan nanti kalau Anda pertanyaan-pertanyaan, silakan sampaikan. Back to the reality. Nah, ini gimana tombolnya ini men? Oh ya, back to the reality. Baik lagi di yang pertama, yaitu jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda berkenan,
Juga follow akun Instagram saya di ponco@ponco_sby, dan kalau Anda suka silakan dilanjutkan ke toko saya di @tokbang.id. Kita mengerjakan apa yang saya tulis di bawah itu, yaitu mengerjakan repair alat berat, chassis, karoseri, konstruksi gudang dan perbesian. Terima kasih dan bye-bye.